Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita seperti biasa kita berkumpul pada hari Ahad dalam rangka kajian kitab Nasha'il Ibad. Insyaallah kali ini sudah masuk makalah yang ke-17 dari bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata, makalah yang ke-17. As-sabi'ah itu 7, asyarah 10, berarti 7 dan 10 17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al ummahatu arba'un. Al ummahat ay pokok ya, ay al usul atau pokok itu ada 4. Pokok dari seluruh kehidupan, pokok dari segala macam pilihan hidup itu ada 4. Ada 4 hal. Yang pertama umul adwiyah, yaitu pokok daripada obat. Adwiyah itu jam'u dawain, jamak dari dawa, bahwa ma yatadawi bis, sesuatu yang bisa menjadikan obat. Jadi obat itu umul adwiyah itu pokok daripada seluruh obat, pangkal dari seluruh obat atau induk dari semua obat. Yang pertama itu. Yang kedua umul adab. Yang kedua yaitu pokok daripada adab atau akhlak. Adab itu wahya ma'rifatu ma yahtarizu bihi min jami' anwa'il khata'. Yang namanya adab itu adalah pengetahuan yang dapat menjaga, ya. Ihtarazah itu menjaga segala sesuatu yang kita ketahui, yang dengannya kita dapat menjaga an jami'an wa'il khata', dari semua bentuk kesalahan. Jadi kalau orang beradab itu adalah orang yang cenderung yang menghindari kesalahan. Maka semakin orang beradab, semakin dia itu orang yang terbiasa menghindari segala yang salah. Dan pada kenyataannya sebuah komunitas atau masyarakat yang dia menjaga adabnya, itu menjaga akhlaknya, itu adalah masyarakat yang cenderung lebih bertahan. Makanya ada sebuah syair, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi sebuah komunitas itu akan terasa kuat karena akhlaknya sebetulnya. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau akhlaknya hilang dari satu kaum atau suatu komunitas, maka dia akan hancur. Di ukuran peradaban seperti itu. Maka dalam sejarah Islam juga, Islam pernah mempunyai peradaban yang gemilang. Itu sejak masa Khalifah Abbasiyah. Abbasiyah kira-kira abad ke-8 ya, 750 Masehi sampai abad ke-12 ke 13. Panjang sekali itu. Kira-kira 6 abad lah Islam. Lalu kemudian karena Baghdad waktu itu diserbu Mongol dan dihancurkan, maka habislah peradaban Islam. Dan pada kenyataannya pada waktu itu memang sudah terjadi dekadensi moral, ya. Sehingga munculnya atau banyaknya kajian-kajian atau orang-orang yang sufi itu adalah abad 12. Maka muncul Abdurrahman Al-Jilli, kemudian Abdul Qadir Al-Jailani, muncul banyak dari para sufi itu abad 12. Karena mereka merasa akhlak sudah mulai hancur dan turun, maka tasawuf mulai muncul pada abad itu. Jadi pokok adab itu adalah memahami dan mengetahui
dan dapat menjaga ya, pengetahuan tentang menjaga dari seluruh kesalahan, bentuk kesalahan. Wa umul ibadat, yang ketiga itu umul ibadat atau pokok daripada ibadah. Ibadah itu wahya fa'ilul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'dhiman li rabbih. Yang namanya ibadah itu adalah perbuatan mukallaf yang menyalahi hawa nafsunya. Jadi segala apapun yang kita kerjakan tapi mengingkari hawa nafsu. Ibadah itu pokoknya kebalikan dari nafsu lah. Ya, orang beribadah itu jangan diiringi dengan hawa nafsu karena dia bertolak belakang. Sehingga orang ibadah itu kalau didorong nafsu ya bahaya juga. Tapi ta'dhiman li rabbih sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan kepada Tuhannya. Nah, di kita mungkin masih ada juga sebagian kita mungkin yang ibadah itu karena nafsu ya. Artinya kita komunikasi atau hubungan dengan Allah itu selalu diukur dengan transaksional gitu. Kita mau puasa sunnah karena pahalanya besar, kita mau sholat tahajud karena pahalanya besar gitu. Jadi ada harapan-harapan. Jangan-jangan bahwa kita ibadah itu berdasarkan nafsu. Jadi transaksional kita dengan Tuhan. Padahal kan tidak seperti itu. Khilafi hawa nafsi, ibadah itu menyalahi hawa nafsu. Pokoknya intinya bahwa ketika ibadah itu adalah tujuannya adalah ta'dhiman li rabbi, karena kita memang harus sepantasnya kita menghormati dan mengagungkan Tuhan. Jadi tujuannya seperti itu. Sehingga para ulama dulu tuh gampang sekali ketika punya pendapat. Ya, kalau kita lihat kayaknya orang-orang dulu tuh biasa aja ibadah itu, enggak biasa aja, santai aja ibadahnya. Kalau kita tahu sungguhnya bahwa puasa Senin Kemis itu adalah merupakan sunnah Rasul. Toh Nabi juga pernah meninggalkan puasa itu. Artinya sunnah itu tidak hanya melakukan tapi juga meninggalkan. Kayak gitu. Makanya sebagai ulama ada yang menyatakan saya lebih memilih sunnah yang dimana Nabi meninggalkan, bukan melakukan. Dan sama sunnah juga. Kalau Nabi melakukan itu sunnah, kalau meninggalkan sunnah juga. Nabi misalnya ada sholat tahajud. Kalau tahajud bagi Nabi itu wajib, karena bahasa di dalam Al-Quran itu fatahajjad bihi nafilatan laka. Laka itu domirnya langsung kepada Nabi. Tapi kalau kita sunnah. Tapi apakah Nabi pernah meninggalkan tahajud? Ya pernah meninggalkan tahajud. Maka milihnya yang mana? Dua-duanya sunnah kan? Melakukan juga adalah sunnah, meninggalkan juga adalah sunnah. Jadi artinya kalau kita punya pendapat, saya tidak puasa tarwiyah, tidak puasa hari Arafah misalnya. Apakah Nabi meninggalkan juga? Ya mungkin pernah juga meninggalkan puasa sunnah itu. Jadi sunnah itu jangan kemudian apa yang kita anggap dilakukan oleh Nabi, ternyata yang ditinggalkan Nabi juga sunnah. Termasuk taraweh kan seperti itu. Nabi taraweh apa enggak? Kan gitu. Ya pertanyaannya begitu. Tapi taraweh apa enggak? Ya Nabi enggak taraweh. Nabi itu qiyamul lail istilahnya. Dulu belum ada taraweh. Taraweh itu kan populer di zaman Umar. Tapi apakah Nabi tiap Ramadan itu taraweh keluar ke masjid? Dan tidak. Ada kita kan enggak begitu cara berpikirnya. Enggak enak kalau enggak ke masjid, enggak taraweh setahun sekali ini kan gitu. Cara berpikirnya kan begitu. Padahal itu sunnah. Boleh enggak kalau enggak taraweh? Boleh enggak taraweh. Artinya ada dua hal yang senantiasa bisa kita jalankan. Dan yang penting ibadah itu adalah khilafi hawa nafsi. Ibadah itu kebalikannya dari mengikuti hawa nafsu. Ta'dhiman li rabbi, karena tujuannya adalah menghormati atau mengagungkan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu adalah ta'dhiman li rabbi dan khilafi hawa nafsi, itu adalah ibadah. Jadi seperti itu. Wa ummul amani, yang keempat adalah pokok daripada angan-angan. Al-amani jam'u umniyah, ya angan-angan. Wa huwa taqdiru husuli syai'in mumtani'un au mumkinun. Jadi yang namanya angan-angan itu atau membayangkan itu adalah takdiru husuli syai'in, membayangkan sesuatu terjadi, mumtani au mungkin. Ya bisa jadi atau bisa mungkin terjadi atau bisa tidak. Ya, ada dua. Jadi kalau kita membayangkan itu pasti bayangan kita kan
Nah ini pasti terjadi nih. Atau misalnya bisa saja kita kayaknya nggak mungkin terjadi. Namanya membayangkan itu sesuatu hal yang ada dua bentuk, dua hal yang bisa kita bayangkan. Kita bisa membayangkan itu terjadi, mungkin terjadi, atau itu tidak mungkin terjadi. Ada dua hal. Fa ummul adwiyah. Nah kita jelaskan tadi ya. Fa ummul adwiyah qillatul akli. Yang namanya pokok daripada obat itu adalah sedikit makan. Jadi obat apapun ya yang dapat bisa memberikan manusia kesehatan itu adalah makannya sedikit. Jadi yang penting fa'inal ihtima min aklin ma yadurru khairun minal adwiyah. Menghindari makan yang memberikan bahaya itu lebih baik daripada seluruh macam obat. Nah, kita nggak makan narkoba, kita nggak makan racun, kita nggak makan sesuatu yang dilarang, kita tidak makan sesuatu yang dapat merusak tubuh kita, itu adalah obat yang terbaik. Ya, jadi qillatul akli. Pokoknya apapun lah. Ya termasuk durian tadi ya. Ya kalau ukurannya adalah orang itu ketika makan durian itu bahaya ya jangan dimakan. Karena itu menghindari sesuatu yang yadur, yang madorot. Maka itu obat. Kan begitu. Segala sesuatu yang kira-kira makan itu mendatangkan madorot, mendatangkan bahaya, itu adalah segala obat. Ya, tapi ini masalahnya akal ya. Jadi memakan sesuatu yang memadorot. Nah, saya nggak tahu kalau rokok itu makan atau minum? Hah? Makan. Nah, kalau di dalam bahasa itu merokok itu syarabat duhon, surubut duhon kan, meminum asam. Nah, sehingga yang nggak tahu tuh para kiai karena hukumnya bukan makan kan itu minum, jadi bahkan bingung kenapa mesti syaroba gitu, tidak akala gitu. Merokok kan pakainya bahasa syaroba kan, meminum gitu kan. Ya saya nggak tahu asap itu diminum seperti apa, tapi yang jelas begitu. Sehingga ya banyak juga ulama yang tidak berani untuk ya pada posisi tertentu mengharamkan ya, karena memang sesuatu yang tidak diharamkan itu tidak boleh mengharamkan. Yang sudah halal jelas halal, yang haram jelas haram gitu. Tapi kontroversi lah. Tapi yang jelas bahwa rokok itu adalah saroba ya, serbut dukhon. Bukan kategori makan tuh. Itu. Jadi berbahagialah orang yang merokok karena tidak dalam kategori akal ya, tidak dalam kategori makan. Kalau di sini kan jelasnya bahasanya begitu. Bahasanya ihtima man akala ma yadurru khairun minal adwiyah. Jadi menjaga makan yang membahayakan itu lebih baik daripada seluruh obat. Jadi obat yang terbaik adalah sedikit makan, gitu begitu. Jadi bahasanya makan. Wa ummul adab, adapun induk atau pokok daripada adab adalah khilatul kalam. Nah, kalau tadi sedikit makan, untuk kesehatan adalah sedikit makan, untuk obat sedikit makan, tapi untuk adab itu adalah sedikit bicara. Nah, khilatul kalam. Nah, memang kita banyak sekali contoh sejarah gitu. Betapa orang yang banyak bertanya, banyak bicara itu memang nggak beradab. Kan cerita Al-Quran begitu kan. Bagaimana ketika Yahudi didatangkan sapi betina itu tanyaannya macam-macam. Ya udah tahu sapi betina masih nanya warnanya. Udah dikasih tahu warnanya masih nanya ini, terus bertanya mulu gitu. Sehingga anak kita kalau banyak orang yang bertanya, ya kita jawabannya dasar Yahudi itu. Kan begitu, karena nanya mulu gitu. Tapi nanya itu bukan nanya yang sesuai porsinya, nanya yang sesuatu tidak tahu. Kadang-kadang nanyanya itu nanya yang ngetes gitu kan. Itu kan kurang ajar itu. Itu kan nanya yang ngetes itu kurang ajar itu. Udah tahu jawabannya, tapi dia pengen tahu kira-kira orang ini jawabannya gimana nih. Sesuai nggak dengan apa yang saya pikirkan? Itu kan yang bahaya itu. Masa bertanya begitu? Masa kita bertanya ke ustadz itu dia ngetes dulu, di ustadz itu tahu apa enggak nih? Jangan-jangan dalilnya nggak tahu gitu kan? Khawatir begitu. Tapi yang jelas orang yang sedikit bicara itu adalah orang yang mampu mengelola adab.
Nah, makanya kiai-kiai zaman dulu tuh ya cenderung begitu. Ulama hebat tuh cenderung jarang bicara. Artinya begini, kalau mereka dalam perkumpulan yang berbaur ya antara orang awam, orang soleh gitu, orang para ulama, mereka cenderung biasa saja gitu. Tapi ketika sudah berkumpul dengan para ulama, nah baru itu terjadi diskusi itu. Diskusi yang melibatkan melibatkan tradisi ilmiah gitu. Tradisi intelektual keagamaan. Dan seperti itu yang terjadi di kita pun. Gambaran Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika di Mekah itu menurut beberapa orang yang sudah ketemu ya memang orangnya cenderung pendiam dan dia tidak mendominasi kalau ada orang ngobrol gitu. Qillatul kalam, dia sedikit sekali bicara. Tapi ketika sudah ditanya gitu atau ketika sudah melakukan kajian, Syekh Nawawi itu luar biasa itu. Semua keluar. Tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul ya dia biasa gitu. Seperti orang biasa saja. Nggak kelihatan bahwa dia itu orang alim gitu, seorang ulama. Biasa aja. Tapi ketika sudah disuruh bicara, disuruh ngaji gitu baru keluar semua gitu. Karena memang seperti itu. Di Qillatul kalam itu faqasatul kalami tanfa al-adab. Banyak bicara itu justru menghilangkan atau menghapus adab. Dia memang seperti itu. Ya, kurangi bicara lah gitu. Karena dengan mengurangi bicara itu artinya gini, kita boleh bicara tapi yang baik-baik, yang benar-benar. Nah, kalau tidak ada manfaatnya lebih baik tidak usah banyak bicara gitu. Sudah tidak semua yang kita tahu kita bicarakan atau kita ungkapkan. Bahaya itu soalnya. Nah, kalau kita cerita tentang masa lalu kita yang penuh dosa kepada orang lain itu kan juga bahaya juga. Ada sesuatu hal yang seharusnya kita sembunyikan, kita tutupi itu sebagai sebuah aib yang tidak usah dibicarakan. Dan juga sebaliknya, segala sesuatu yang ditanyakan kepada kita itu jangan kemudian kita jawab semua. Bagusnya adalah yang kalau kita tidak tahu ya jawabnya tidak tahu. Cuma kan kita karena gengsi kan. Sudah ustadz, sudah kiai misalnya, sudah dosen misalnya. Tapi ditanya sesuatu, sekalipun dia tidak tahu, dia jawab juga. Nah, akhirnya kan fatwanya kan ngaco gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Harusnya kalau memang tidak tahu ya jawab saja bahwa saya tidak tahu. Kan begitu. Di Al-Quran malaikat itu ditegur kan. Ketika dia bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, protes kepada Allah kan gitu. Masa engkau menciptakan makhluk yang bakal merusak bumi, berbabat bumi? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu daripada anda. Akhirnya malaikat diam dan jawabannya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, bukan begitu ya, saya tahu. Maksud engkau ya Allah, saya ini tidak punya pengetahuan sedikit pun. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau kasih tahu. Jadi ketika Allah mau menciptakan Adam, itu diprotes oleh malaikat karena malaikat tidak tahu. Maka ketika dites, ya udah kalau begitu wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah memberikan atau mengajarkan Adam beberapa nama dibandingkan dengan malaikat. Ternyata malaikat banyak lupanya. Nggak tahu ini apa. Tapi Adam lancar menyebutkan ini buah anu, ini pohon anu. Sekarang juga manusia begitu kan. Malaikat ternyata banyak lupaannya. Sehingga ya begitu, ada keistimewaan dari manusia, yaitu akalnya. Akal itu ada sesuatu yang istimewa yang ada di dalam manusia. Faqah tanafi ada wa ummul ibadat qillatul dzunub. Nah ini pokok dari ibadah adalah sedikitnya dosa. Udah pokoknya ibadah itu menghindari dosa saja. Kebalikannya dengan dosa. Sehingga begini, orang kalau di rumah terus tidur melulu, kemudian ya nongkrong, ngobrol-ngobrol, tapi dengan tujuan meninggalkan dosa, itu sebenarnya ibadah. Kan udah itu aja. Ibadah nggak usah kita banyak sholat qobliyah, ba'diyah, nggak usah lah. Nggak usah kita banyak puasa Senin Kamis, nggak usah. Diam di rumah, duduk, nongkrong, tapi menghindari dosa, ya kan? Artinya kita sedikit dosanya di situ, itu ibadah.
Jadi kategori ibadah itu gitu, al ibadah tuh umul ibadah qillatuz dzunub, sedikit dosa. Udah pokoknya kurangi dosa dengan cara begitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa ibadah kita ini sedikit gitu. Justru dengan cara kita nongkrong-nongkrong tapi meninggalkan dosa gitu kan. Ya kan tidur kan seperti itu. Daripada kita keluar kemudian punya masalah dengan orang lain, udah malah lagi nggak punya duit gitu kan. Terus bini di rumah ngomel mulu gitu kan. Tetangga kita juga kurang baik. Udah daripada kita keluar terus udah marah-marah ketemu orang gitu, lebih tidur di rumah diem. Itu kan sebagai tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dan meninggalkan dosa. Itu ibadah juga sebetulnya. Karena pokok ibadah itu adalah meninggalkan dosa. Pokok ibadah loh. Ya. Umul ibadat qillatud dzunub, sedikit dosa. Ada pokoknya jangan banyak-banyak dosa lah, sedikit dosa aja. Karena dengan sedikit dosa itu berarti sama dengan ibadah. Ya kalau menghilangkan dosa mungkin kita susah ya, karena bagaimanapun juga kita ini ya pasti cenderung berbuat dosa. Nah, nggak ada orang yang tidak berbuat dosa kecuali Nabi ya, karena maksum. Kita kan susah gitu. Ya pokoknya hampir tiap hari lah, sehingga wajar dalam kondisi keseharian kita itu umat muslim itu dituntut untuk bertakwa. Takwa itu dari sisi ibadah adalah ketaatan. Dari sisi maksiat atau dosa adalah kita menghindari atau meninggalkan. Ya pada akhirnya seperti itu. Ya kadang kita taat gitu, tapi kemudian dosa lagi, kita istighfar lagi gitu. Ada siklus yang seperti itu. Maka takwa itu sebetulnya kondisi yang tengah-tengah, kondisi yang moderat, karena berada di antara taat dan maksiat. Jadi takwa itu bukan semata-mata kita betul-betul harus meninggalkan dosa, itu berat. Karena kata Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sebagaimana sekemampuan yang kamu bisa. Bukan memaksakan Anda harus terus menjadi orang bertakwa terus nggak mungkin gitu. Dan bahkan mungkin bisa bahaya ya, orang yang terlalu khusyuk itu juga bahaya itu. Dan dalam sejarah kan banyak seperti itu. Bagaimana orang Khawarij itu karena dia khusyuk, saking khusyuknya dia malah menghalalkan darahnya orang muslim. Itu bahaya. Karena orang-orang Khawarij itu berpikir begini, ketika terjadi perang Siffin ya, perang antara Ali dan Aisyah, bahkan sebelum itu ya, perang antara Muawiyah dan Ali. Nah, kemudian terjadi perpecahan tuh, ada sebagian umat Islam yang mendukung Ali, ada sebagian yang mendukung Muawiyah, itu kan. Jadi terjadi kemudian perpecahan umat. Nah kemudian orang-orang yang ekstrim, orang Khawarij itu berpikir begini, Ali itu berdosa karena menerima arbitrase, menerima perdamaian dengan Muawiyah. Di sisi lain gitu, Muawiyah juga dosa. Muawiyah dosa besar karena kenapa? Karena dia melanggar aturan-aturan kepolitikan. Harusnya Ali yang menjadi khalifah, tapi diambil oleh Muawiyah gitu. Sehingga ini menjadi problem di kita, dan orang-orang Khawarij itu cenderung untuk menghukumi orang berdosa itu adalah orang yang halal darahnya. Makanya dari sekian cerita, bahkan sebelum itu ya, para sahabat itu ada kalau nggak salah Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Khawarij. Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu dibunuh ketika sholat oleh kelompok Khawarij. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena Utsman itu dianggapnya lemah dan tidak bisa punya sikap terhadap umat. Maka karena dianggap lemah, dia berdosa. Ketika dia berdosa, maka dianggap dia halal darahnya, maka udah bunuh sajalah. Dan pada akhirnya orang-orang yang punya cara berpikir radikal juga seperti itu. Kasus-kasus kejadian dalam peristiwa bom misalnya yang membumi hanguskan tempat-tempat tertentu, yang walaupun di situ ada orang yang berimannya, maka ketika dihancurkan dia berpikir begitu, ya salah sendiri kenapa ada orang Islam masuk situ dan tinggal di situ.
Tujuan saya bukan ke situ. Tujuan saya sekalipun tujuannya adalah kepada orang lain, tetapi bahwa kita tidak pernah tahu gitu, bahwa mungkin saja ada orang soleh di dalamnya. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan itu, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara berpikir kita sendiri, itu kan namanya itu sudah ekstrim. Karena orang Khawarij itu berpikir begitu. Siapapun orang yang berdosa besar, itu adalah hukumannya neraka. Ya, jadi tidak ada patokan, sehingga cara berpikirnya itu dosa besar itu adalah cara berpikir mereka sendiri, bukan cara berpikir secara ulama keumuman. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang berdosa itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ibadi, ya ibadilladzi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ya. Asrafu ala yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri gitu. Janganlah la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah saja gitu yang Tuhan. Itu ketika melihat orang berdosa itu dipanggil dengan ya ibadi, wahai hambaku. Karena kita kan malah enggak. Kita kalau lihat orang bersalah itu kayaknya udah kafir aja kan? Udah kafir aja, wah ini yang rusak ya begini, ini golongan ini yang rusak nih. Ini mereka ini orang yang udah dekat ke neraka gitu kan bahasanya gitu. Orang dekat ke neraka, orang yang sudah bau neraka lah gitu. Dan betapa kita bencinya kepada mereka. Padahal Al-Quran tuh bilang begitu. Ya ibadalladzi asrafu saya lupa itu ayatnya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian ini putus asa dari rahmat Allah. Jadi sudahlah, dosa ada dosa lah udah, tapi jangan putus asa gitu. Allah masih manggil-manggil untuk masuk. Kalau Allah manggil-manggil untuk masuk, kita malah nyuruh mereka keluar. Itu kan yang repot. Kita sudah menganggap mereka itu orang yang berdosa itu adalah orang yang sudah keluar dari Islam, dikeluarin oleh kita kan, tidak termasuk falaisa minna, bukan masuk golongan kita. Golongan kita mah golongan yang orang-orang yang suka ke masjid, orang-orang yang suka sedekah, orang-orang yang suka jamaah misalnya. Tapi mereka itu laisa minna, bukan golongan kita. Padahal Allah itu tidak hanya kepada orang yang begitu, orang yang punya dosa yang sedemikian rupa, yang besar itu juga sama. Allah itu sangat Allah itu sangat memberikan apresiasi, bahkan memanggil kembali. Ya, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa kalian semua. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini maksudnya Allah saja yang menciptakan manusia dengan segala macam bentuknya dan masalahnya gitu. Allah masih memberikan harapan kepada orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas artinya orang yang berdosa terhadap dirinya, orang berdosa pada orang lain. Allah panggil dengan kata ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi Allah panggil. Nah, jangan sampai kita ini sudah Allah manggil kita untuk hal yang baik-baik, kita malah mengeluarkan mereka dari yang baik-baik. Jangan sampai kita kebalikannya, menganggap mereka yang berdosa, menganggap mereka yang punya salah, mereka yang melampaui batas itu sebagai orang-orang yang laisa minna, yang bukan dari kita, sehingga kita sudah memberikan penilaian yang buruk pada mereka. Wa ummul adabi qiratul kalam wa ummul ibadati qiratul dzunub. Fadzunub tanfil ibadah. Dosa itu dapat menghapus ibadah, allati hiya ta'adzibullah ta'ala, di mana yang dimaksud dengan ibadah adalah mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ummul amani, adapun pokok daripada
angan-angan. Nah, tadi yang keempat berarti. Wa ummul amani as-sabru. Pokok daripada angan-angan itu adalah as-sibru, bukan as-sabru, as-sibru. As-sibru itu wa huwa jinsun nafsi, hibsun nafsi anil jaz'i fas-sabru amrun minas sibr. Jadi kira-kira as-sibr itu adalah menghindari nafsu dari sesuatu yang membahayakan. Fasabru amru minasibr. Sabar itu adalah satu bagian daripada yang pahit ya. Asibr itu pahit ya. Tahu yang pahit itu apa ya? Kalau obat yang paling pahit itu apa di kita itu? Brotawali ya. Pernah brotawali Pak? Kayak apa barangnya? Kadang-kadang kita begitu ya, kita tahu doang tapi nggak pernah tahu barangnya itu. Ada yang pernah tahu barangnya kayak apa? Saya nggak tahu. Ada di pohon ya bentuknya. Oh kayak kaktus gitu. Terus memang pahit kalau minum? Pahit. Udah pernah ngerasain? Kadang-kadang ada yang bilang pahit itu bertawali, tapi belum pernah ngerasain. Saya juga bingung. Oh mahoni. Ya artinya sesuatu yang pahit itu memang, jadi sabar itu pahit memang. Sabar itu pahit. Ya, orang sabar itu sama dengan apa namanya, kita harus menelan rasa pahit yang luar biasa gitu. Ya mungkin kalau pahitnya itu adalah bentuk dari sesuatu yang apa namanya yang di kita yang umum ya, bertawali itu yang pahit itu. Karena selalu ke situ asosiasinya. Ya, obat yang paling pahit itu adalah bertawali gitu. Walaupun kita tidak tahu itu bertawali itu bentuknya kayak apa, kita juga nyobain juga belum pernah gitu. Nah, kebanyakan di kita kan begitu, belum pernah nyobain tapi sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa itu adalah barang itu pahit. Gitu. Yang penting pahit lah gitu, tapi kita nggak tahu itu kayak apa barangnya dan kita juga nggak pernah merasakan gitu. Kadang-kadang ya begitu cara ulama itu. Memang banyak sekali ulama yang mungkin dalam kategori tertentu itu membodohi ya. Tapi membodohi itu dalam tujuan yang baik. Jadi bagaimana kita kemudian memahami dari sekian banyak ulama itu ya memang tujuannya baik gitu. Walaupun dia membodohi. Bukan untuk tujuan tertentu. Sama lah kita misalnya dihadapkan pada suatu kasus. Misalnya berbohong itu adalah dosa, ya kan? Berbohong itu dosa. Tapi kita kan harus berbohong. Kalau kita misalnya ada orang yang dikejar-kejar oleh pembunuh misalnya, lalu ngumpet di rumah kita, terus orang itu nanya, mana orang tadi? Dia mau dibunuh kan? Maka kita berbohong. Berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sehingga pada akhirnya kita begitu dalam hidup itu menghadapi ya tidak harus kita bersikap tegas terus gitu. Karena nggak mungkin kita punya sikap tegas, sedangkan di sebagian besar masyarakat kita juga ya tidak tegas. Kadang orang kan kita saja tidak pernah punya ukuran. Kadang hari ini kita soleh, mungkin besok kita nggak soleh gitu. Ada orang yang kita anggap sebagai orang yang kelihatannya berdosa gitu, penuh dengan maksiat gitu. Jadi kita tidak tahu, jangan-jangan nanti Allah akan memberikan dia itu taubat di akhir hidupnya dan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Atau misalnya kita tahu ada orang soleh baik kelihatannya, terus kemudian ibadahnya rajin, kita nggak tahu, jangan-jangan nanti di akhir hidup mereka menjadi orang yang berdosa. Gitu. Sehingga dalam hal ini, konteks ini kita harus pakai istilah asa. Nah, asa itu apa namanya? Siapa tahu. Asa ayam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa tahu kalau kita salat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Ini gitu pakai kata-kata asa. Siapa tahu bahwa apa yang dianggap oleh kita baik adalah buruk menurut Allah. Siapa tahu apa yang dianggap oleh kita ini buruk ternyata baik menurut Allah. Jadi kata-kata asa itu adalah kata-kata yang terkait dengan amani, dengan cara kita berpikir, dengan cara kita membayangkan.
Karena membayangkan itu sesuatu bisa jadi terjadi dan bisa jadi tidak terjadi. Itu dia ada kata-katanya asa. Wa yuqalu bisabri tanalu ma turidu bittaqwa yarinu lakal hadid. Yang namanya sabar itu, ada yang menyatakan sabar itu adalah tanalu ma turidu bittaqwa, sesuatu yang sampai atau cocok dengan apa yang diinginkan sesuai dengan ketakwaan. Karena takwa itu ya ini lakal hadid, takwa itu dapat mudah melelehkan sesuatu yang keras. Jadi makanya orang bertakwa itu adalah orang yang cenderung dia bijak. Jadi nggak keras gitu. Ini kan dalam sejarah juga kita tahu bahwa seorang muslim itu memang dituntut untuk paham fikih. Tapi kalau orang yang terlalu fikih itu hatinya keras, sehingga harus diiringi oleh tasawuf. Karena tasawuf itu dapat melembutkan hati. Nah, kira-kira begitu. Karena nggak mungkin orang, dan kita bisa tahu lah, orang fikih itu orang yang keras, yang hitam putih, tapi walaupun perhitungan dia, perhitungan. Jadi kalau kita jalan-jalan sama orang ahli fikih, kita enak karena orang ahli fikih itu sudah menyediakan segalanya. Nanti kita siapin ongkosnya sekian, bekalnya sekian, karena sudah punya pandangan ke depan. Kalau kita jalan-jalan sama orang tasawuf, wallahu alam tuh, udah tenang aja, pokoknya Allah yang ngatur. Nggak ada gampang, nanti Allah yang ngatur. Allah maha pemberi rezeki gitu. Jadi nggak usah takut. Ada satu sisi memang tasawuf itu ada lemahnya ya terlalu pasrah gitu. Sehingga Imam Syafi'i juga mengkritik tasawuf. Kata dia orang tasawuf itu orang bodoh kan, orang ahmak, orang bodoh itu ya karena banyak sekali orang tasawuf yang pada akhirnya melampaui batas. Dia jatuh ke wilayah klinik. Gitu kan. Yang dimaksud adalah tasawuf yang klinik, dan itu dikritik habis oleh Imam Syafi'i. Karena banyak orang-orang sufi yang pada akhirnya begitu, yang dicari adalah ketika sudah punya dzikir yang sekian ribu kali, maka dzikir itu bisa menghasilkan, saya nggak mempan dibacok misalnya gitu kan, atau misalnya dia bisa menghalangi hujan gitu kan. Banyak hal seperti itu. Itu orang tasawuf seperti itu, sehingga dikritik oleh Syafi'i sebagai orang bodoh. Tapi di sisi lain orang fakih juga dikritik oleh Syafi'i sebagai orang yang hatinya keras. Ya, tapi kita harus tahu ya, itu yang mengkritik Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i itu punya dua-duanya. Beliau ahli fikih juga, beliau adalah ahli tasawuf. Jadi kalau bisa kita ya berada di antara kedua itu. Kita paham fikih sebagai acuan syariat kita, tapi di sisi lain kita juga harus belajar tasawuf untuk bisa mengimbangi itu. Jadi nggak hitam putih gitu. Nah kalau orang terlalu fikih itu ya begitu pada akhirnya. Rokok haram gitu kan. Ini haram gitu. Ini sunnah, ini tidak sunnah. Itu kan fikih. Tapi kalau orang tasawuf yang bisa gabung dengan fikih nggak begitu. Artinya dia moderat gitu. Cara orang berpikir moderat itu adalah cara orang yang memang bisa memadukan antara fikih dan tasawuf. Maka kontribusi terbesar Imam Al-Ghazali itu adalah mendamaikan antara syariat dan tasawuf. Jadi Al-Ghazali itu punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Itu adalah kitab di mana isinya itu bagaimana dia kemudian memadukan antara syariat atau fikih yang sedemikian keras, sedemikian patuh ya, dengan sisi tasawuf. Sehingga pasca Al-Ghazali, setelah Imam Al-Ghazali itu kemudian muncul istilahnya neo-sufisme ya. Sufisme baru. Tidak, kalau dulu kan sufisme itu kan cenderung dalam bahasa kerennya itu cenderung imanen. Imanen itu orang kalau sudah merasakan diri dengan berkhalwat dengan Tuhan, itu maka Tuhan itu menyatu ke dalam dirinya. Makanya nggak heran kalau kita ada ungkapan anaul haq dari seorang Syekh Jenar misalnya, ya kan? Karena Tuhan sudah menyatu dengan dirinya. Nah, di era Al-Ghazali itu diubah menjadi tidak lagi imanen tapi transenden. Transenden itu artinya Tuhan hadir di dalam diri kita. Sehingga caranya kita untuk menyatu dengan Tuhan takorub. Nah, kita caranya takorub mendekati Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan semakin dekat. Gitu.
Tidak, dan Tuhan tidak mungkin masuk menjadi sesuatu yang menyatu dalam diri kita atau panteistik ya namanya itu. Jadi tasawuf dulu tuh begitu tuh modelnya. Ibnu Arabi, Al-Jilli, Al-Halaj itu, apalagi Al-Halaj kan tokoh tasawuf yang dihukum mati karena tadi ungkapannya itu an al-haq tadi. Dia merasa ketika sudah zikirnya sudah sekian, sudah khusyuknya, lalu kemudian dia ya memang sebetulnya itu kata-kata itu keluar tanpa sadar. Nah, tanpa sadar. Tapi bahaya. Di depan orang awam bahaya. Terus mengaku bahwa saya adalah Tuhan, bahaya. Sehingga untuk menghindari itu, karena banyak tasawuf yang sudah menyimpang atau sufisme yang sudah menyimpang, maka Al-Ghazali kemudian meramu membuat sebuah formula yang bagaimana dia menyatukan antara syariat dan tasawuf. Sehingga itu disebut dengan neo-sufisme atau sufisme baru. Ya kalau bisa kita begitu ya, bisa berada di tengah-tengah sehingga ya tidak kering-kering amat gitu. Kita belajar fikih tapi juga tetap belajar tasawuf. Artinya tasawuf untuk mengelola hati agar hati itu lebih lembut. Karena bagaimanapun juga orang belajar fikih itu adalah hatinya keras ya untuk melembutkannya dengan tasawuf. Wal maqal tasaminah asyarah, makalah yang ke-18. Qala alaihi salam arba'atu jawahir. Ada empat permata ya, 4 mutiara. Jadi mutiara yang dimaksud adalah bukan hanya mutiara secara fisik tapi sesuatu yang berharga. Wahya libasut tabi'iyah. Jawahir yang dimaksud adalah kebiasaan sehari-hari atau watak manusia sehari-hari. Fi jismi bani Adam yuziluhu arba'atu asya. Di dalam jasad bani Adam itu empat jawahir itu dapat dihilangkan oleh 4 hal. Jadi kita ini punya 4 permata, 4 mutiara atau 4 yang sangat berharga di dalam diri kita. Tapi keempat itu bisa hilang dengan 4 lagi. Nah, kita punya 4 mutiara yang bisa hilang dengan 4 lagi. Mutiara itu pasti ada di semua manusia. Fi jismi bani Adam yuzul arba'atu asya. Amal jawahiru fal aklum. Yang pertama yaitu kita punya akal. Akal itu adalah mutiara, sesuatu yang berharga dalam diri kita. Akal itu berharga. Akal itu apa? Wa jawharun ruhaniyun. Akal itu adalah mutiara yang bersifat ruhani. Kan akal itu bukan fisik. Jadi kita nggak bisa bilang akal itu di sini. Kan kata akal di mana? Kalau orang bikin gitu ya. Kalau otak di sini, nah, itu apalagi disebut begitu. Otak lu taruh di dengkul gitu. Kenapa masih di sini gitu? Nah sekarang gini, kalau kita bicara akal di mana? Di sini? Nggak bisa kita, karena akal itu rohaniun. Kita nggak bisa bilang kalau ini otak, ya, otak. Yang fungsinya memang untuk berpikir, tapi akal nggak di sini. Makanya kata Imam Ghazali ada istilahnya itu mata hati ya. Ainul qalb. Ainul qalb itu sebetulnya di dalam hati lagi, di dalamnya lagi gitu. Itu akal itu di situ sebetulnya. Jadi hati qalb tapi ainul qalb itu di dalamnya lagi. Bahkan di dalam itu lebih spesifik lagi, atau ya kemudian lebih spesifik lagi. Bahkan ini yang penemuan Imam Al-Ghazali tentang mata hati ya, mata batin itu kemudian diangkat oleh peneliti Eropa sebagai alat pacu jantung. Jadi salah satu orang yang menemukan pertama kali mengungkapkan pacu jantung itu dari Imam Al-Ghazali. Itu luar biasa itu. Jadi ketika manusia itu punya hati, ada satu titik ya, titik itu namanya respon ketuhanan namanya. Jadi itu yang dimaksud dengan mata hati itu. Respon ketuhanan. Setiap orang pasti punya titik terdalam di hati itu, yang itu namanya alat pacu jantung. Saya nggak tahu istilahnya apa di kedokteran itu. Tapi itu yang pertama kali menemukan adalah Imam Al-Ghazali. Jadi punya satu titik yang disebut mata hati atau mata batin, atau itu respon ketuhanan namanya. Titik itu akal saya kira. Jadi akal itu nggak bisa di sini karena bukan jasmani. Akal itu adalah ruhani. Jadi akal itu ada sesuatu yang berharga yang Allah ciptakan, muta'alliqan bi badanil insan, yang terkait dengan seluruh perbuatan manusia. Makanya betul kan kalau bilang kalau hatinya baik ya
perbuatannya baik. Kalau hatinya buruk, maka perbuatannya buruk. Dia punya keterikatan atau muta'alliqat bil jismil insan, dengan badan manusia. Waddin, yang kedua agama. Yang pertama akal, yang kedua agama. Din itu adalah wa huwa ma yad'u ashabal uqul ila qabuli ma huwa minar rasul. Agama itu adalah segala sesuatu yang mengajak kepada orang lain dengan cara akalnya untuk menerima apa yang datang dari Nabi. Tapi begini maksudnya ya, agama itu kan pokoknya Anda terima aja lah. Terima saja agama itu walaupun itu tidak masuk akal. Segala sesuatu yang apa yang berasal dari Rasul itu harus Anda terima. Baik menurut Anda itu masuk akal apa tidak, itu ad-din. Karena agama itu nggak bisa kita rasionalisasikan. Agama itu urusan keyakinan. Walaupun memang ada juga sesuatu yang berkaitan dengan akal. Tapi juga ada hal-hal yang tidak bisa kita akali gitu. Tapi kita hanya bisa diimani. Sehingga ya begitu, ad-din itu nggak bisa semuanya mutlak berkaitan dengan akal. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk akal, yang ketika itu datang dari Nabi, maka itu imani saja. Itu agama itu. Ya, nggak usah banyak bertanya, imani saja gitu. Walaupun memang ada sesuatu hal yang kemudian pada akhirnya kita tidak mungkin bahwa agama itu tidak masuk akal, karena ad-dinu wal aklu la dina liman la aqlalahu. Orang yang tidak beragama itu orang tidak punya akal. Tapi bahwa ada kalanya ada hal yang memang tidak bisa kita apa namanya kita masukkan ke akal. Makanya agama itu seperti itu kan. Iman itu adalah keyakinan dari dalam hati gitu kan bahasanya. Yang namanya iman itu adalah keyakinan yang berasal di dalam hati, bukan keyakinan berdasarkan akal. Jadi kebenaran yang berasal dari hati. Wal haya'u, yang ketiga itu malu. Wal amal soleh, yang keempat adalah amal soleh. Fal ghadab yuzilul akla. Yang pertama, yang tadi ketika kita punya akal, kita punya agama, kita punya malu, dan kita punya amal soleh. Fal ghadab, marah itu yuzilul akla. Marah itu dapat menghilangkan akal. Jadi tadi hati-hati, 4 tadi bisa hilang oleh 4. Akal bisa hilang oleh marah. Hilang oleh marah itu. Makanya orang yang marah itu disebutnya kesetanan gitu. Atau orang yang hilang akalnya. Makanya orang yang suka minuman keras itu ketika dia sudah mabuk, maka akalnya hilang. Maka yang terjadi apa? Gampang aja dia bisa membunuh, bisa melakukan kerusakan yang lebih besar, bisa apa? Karena akalnya udah hilang. Maka ghadab itu bahaya itu pada level tertentu. Ya walaupun kata Imam Ghazali, kita nggak bisa menghilangkan marah. Marah itu tidak bisa dihilangkan. Tapi ada marah-marah yang harus kita keluarkan sesuai porsinya. Jadi memang, tapi pada akhirnya marah itu dapat menghilangkan akal. Artinya hati-hati. Sampai Nabi itu 3 kali bicara la tagdob, fardada miraran, la tagdob. 3 kali itu Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena bahaya. Segala sesuatu yang kita awali dengan marah itu bisa merusak banyak hal. Dan bahkan peperangan atau penghancuran peradaban itu terjadi karena ketersinggungan. Nah, perang itu kan terjadi karena tersinggung. Dan lagi-lagi karena marah. Sehingga ya gampang sekali orang marah. Dan akal ghadab itu yuzilul akla. Jadi kita hati-hati. Al-aqlu wa huwa nurun fil qalbi. Nah, akal itu adalah cahaya di dalam hati, ya'rifu bihi al-haqq wal batil. Yang dapat memahami dari akal itu sesuatu yang hak dan yang batil. Pokoknya akal itu bisa membedakan itulah. Di akal itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan kita pastikan tidak mungkin bercampur antara yang hak dan yang batil. Tidak ada. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Bahkan di Al-Quran itu apa? Innal batila kana zahuqo. Sesuatu yang batil itu pasti akan lenyap. Jadi nggak usah kita berpikir kita boleh nggak kita ini misalnya membela kebenaran? Hah? Boleh.
Kata siapa melihat kebenaran? Yang boleh itu sebetulnya menyuarakan kebenaran. Karena begini, kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah hak. Hak itu nggak mungkin dia tuh salah, sehingga nggak dibela pun dia akan tetap benar. Nggak boleh dibela, tapi disuarakan kebenaran itu. Jadi gini misalnya, kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, maka siapapun bilang, mau anak kecil, mau profesor, mau pendosa, mau siapapun, 1 tambah 1 2 itu adalah kebenaran. Perlu nggak kita bela? Wow, pokoknya Anda harus jawab 1 tambah 2. Nggak usah Anda ngomong begitu, 1 tambah 1 pasti sudah 2. Tapi kalau kita menyuarakan itu kepada orang lain, ingat ya, 1 tambah 1 2. Ya sudah, itu mengingatkan. Artinya kebenaran itu kan tidak perlu dikawal, maksud saya gitu. Tidak perlu dikawal, tidak perlu dibela-bela, karena yang benar itu pasti benar. Maka selamanya yang hak itu pasti hak, yang batil itu pasti lenyap. Makanya sebetulnya tidak ada kesalahan, itu tidak ada keburukan. Yang ada adalah orang berbuat buruk, orang berbuat salah. Tidak ada keburukan, nggak ada yang batil, karena batil itu lenyap. Innal batila kana zahuqo. Tapi yang hak, ya walaupun kan artinya begini. Dulu kita tahu sejarahnya bahwa ketika Nabi masih baru menjadi Nabi itu kan Ka'bah itu dikelilingi berhala banyak sekali. Nabi ibadah apa enggak? Ibadah, tetap salat menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena itu hak. Sekalipun masih ada batilan di situ. Artinya Nabi berpikir gini, ya saya belum kuat untuk menghancurkan kebatilan itu. Nanti juga akan hancur sendiri. Dan pada akhirnya akan hancur batil itu dengan sendirinya. Dan ketika ayat itu turun, innal batila kana zahuqo, itu Nabi sedang menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah. Sehingga yang itu yang dimaksud kebatilan. Sehingga ya kita harus punya cara berpikir begitu. Kebenaran itu tidak perlu dikawal, kebenaran itu tidak perlu dibela. Buat apa kita membela kebenaran? Toh yang benar itu ya pasti benar, nggak mungkin akan lenyap. Karena yang akan lenyap itu adalah sesuatu yang batil. Tetapi kita wajib menyuarakan kebenaran. Jadi tidak boleh kita, pokoknya ulama itu begitu prinsipnya. Masa bodoh, pokoknya yang penting saya mengucapkan yang benar. Ya, mau diterima apa enggak, mau didengar apa enggak, ya terserah. Yang penting kita tetap menyuarakan kebenaran. Jadi nggak usah khawatir kita ini nggak didengar orang. Makanya ulama yang benar itu begitu. Dia meskipun hanya yang dengar hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak masalah dia. Dia nggak butuh orang banyak. Yang penting bahwa menyuarakan kebenaran itu adalah sesuatu yang harus disampaikan. Sehingga kita tahu banyak sekali kalau kita menganggap ulama itu keras banget ya gitu. Sangat keras kalau ngomong. Karena dia sebetulnya sedang menyuarakan kebenaran. Sehingga dia nggak peduli dia mau dianggap apa enggak, yang penting saya punya nilai kebenaran yang harus saya ucapkan, yang saya harus omongkan. Kemudian wal haya wal amalus soleh, fal ghadab yuzil akla. Kemudian wal hasadu yuziluddin. Hasad atau dengki itu dapat menghilangkan agama, menghapus agama. Jadi rasa hasud itu menghapus agama. Jadi kalau kemarahan itu dapat menghilangkan akal, dan hasad itu adalah menghapus agama. Lalu kemudian ya karena gini, ada sebuah riwayat yang disebut oleh Nabi, iyyakum wal hasad fa inal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar hatab. Dengki itu atau hasud itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau orang itu agama itu adalah kebaikan, dia berbuat baik, itu dengan hasud itu habis seperti kayu bakar dimakan api. Jadi Anda nggak usahlah kalau ada tetangga Anda kaya misalnya ada hasud gitu. Hasud itu jadi gini, dia orang lain punya kenikmatan, tapi kita pengen nikmat itu hilang dari orang lain, itu kan hasud. Kita nggak suka ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah, dan kita doakan, kok dia lagi yang ini dapat gitu loh. Saya pengennya dia tuh udah hancur aja pokoknya gitu. Itu namanya hasud. Orang dikasih nikmat, bukannya kita ini alhamdulillah ya Allah ada makhluk Allah yang memberi nikmat sedemikian. Artinya kan begitu. Dan kita bisa mengaca kepada dia untuk bagaimana caranya kita juga memperoleh nikmat yang sama gitu. Bukan kemudian ingin menghilangkan nikmat dari orang itu kan hasud. Nah, orang yang hasud seperti itu ketika ingin menghilangkan nikmat orang lain itu sama dengan menghancurkan agamanya sendiri. Karena kama ta'kulun narul hatab.
sempat kebaikannya habis, hilang seperti kayu bakar dibakar api. Jadi lama-lama begitu, aset satu hilang kebaikan, dua terus sampai habis pada akhir. Terus kemudian watoma, toma itu yuzilul haya, ketamakan itu dapat menghilangkan malu. Ya pastilah, kita kadang-kadang begitu punya teman yang waktu kita masih biasa aja, teman minjem uang 50.000 ya biasa gitu. Tapi ketika teman kita udah jadi pejabat, udah bupati misalnya, kita itu tamak, maka minjem duit, masa bupati minjem gue duit saya cuma 100.000, sama minjem duitnya 1 miliar di bupati, itu kan tamak sebetulnya. Bukan cara berpikir kita, wah dia kan bupati duitnya banyak gitu. Nah itu kan udah mulai itu, kita ingin diberi oleh teman kita yang dulu pernah memberi kita, tapi dengan cara lebih banyak. Masa bupati minjem ke kita cuma 100.000, 200.000, sisa 2 juta gitu, 1 miliar loh. Nah itu tamak, dan ketamakan itu menghapus malu. Ya pada akhirnya begitu kan. Bukan berarti kita ini nggak mau sedekah, tapi orang yang dikasih sedekah Allah kita tamak. Pada akhirnya begitu kan. Udah dikasih sama kita setiap tahun, kita ngasih sedekah sama dia tuh misalnya 100.000 setahun. Terus lama-lama dia pikir gini, masa tahun kemarin 100.000 sekarang 100.000 lagi, mudah-mudahan sekarang dikasih 500.000 gitu. Kan dia udah kaya sekarang. Sebetulnya kan yang salah bukan orang yang ngasih sedekahnya, yang salah ya orang kitanya itu yang berharap dikasih oleh orang lain. Nah itu adalah tamak. Dan di dalam kitab tasawuf itu tidak ada bab bakhil, tuh nggak ada itu. Yang ada bab tamak. Karena apa yang kita pikir kita ini orang lain bakhil itu sebetulnya ketamakan kita sebetulnya. Kita berharap dikasih karena kita dekat bupati, kita dekat pejabat, kita berharap dikasih banyak. Kan dulu dia kenal saya, tetangga saya, yang dulu biasa aja sekarang udah jadi pejabat. Masa lebaran datang ke rumah masih cuma cepek gitu. Itu tamak gitu. Tapi kita menganggap orang itu kikir, kan gitu. Menganggap orang itu adalah pelit sekarang nih, udah nggak kayak dulu lagi misalnya. Cara berpikir kita sebetulnya sudah tamak itu. Dan tamak itu pada kenyataannya pada akhirnya menghilangkan rasa malu kita. Ya sudah, ketika malu udah hilang, maka yang ada, yang tersisa adalah tamak. Ada kemudian wal ghibah tuzilul amal soleh. Ghibah itu dapat menghapus amal soleh. Makanya hati-hati. Amal soleh atau amal ikhlas yang kita lakukan ketika kita ngomongin orang, maka itu pelan-pelan hilang. Jadi gibah itu membicarakan orang lain pada saat orang itu nggak ada, tapi tentang keburukannya. Toh ketika pun itu terbukti kebaikannya gitu kan, ya kalau kebaikannya itu memang diterima oleh semua orang, ya, tapi kalau kebaikan itu menjadi masalah bagi orang lain juga jadi masalah gitu. Sehingga sudah kalaupun kita mau menjerit orang ya sindir, tapi jangan disebut namanya langsung gitu. Pokoknya disindir aja, karena gibah itu bisa menghapus amal soleh. Oke, saya kira itu ya yang bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak ada yang bertanya kan? Oh, ada, Pak Jul. Gimana Pak Jul? Silakan. Tadi disampaikan di awal tadi bagaimana kita harusnya senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak berguna. Apakah ini yang menjadi dasar? Ya, Allah itu di dalam surat Al-Mu'minun itu yang qad al-mu'minun, surat ayat keduanya, orang-orang yang menjaga khusyuk ya salatnya. Sehingga yang ketiga itu ayatnya walajinahum anilahwi muridun itu ditempatkan di urutan ketiga ayat ini daripada ayat berikutnya memberikan zakat, berikutnya ayat 8 memberi amanat gitu. Nah sehingga Allah ini menempatkan ayat ketiga ini anilahwi muridun itu di ketiga gitu, urutan ketiga. Nah ini apakah misalkan begitu pentingnya orang menjaga supaya kita menjaga hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia gitu. Ya sebetulnya kalau penempatan ayat dan itu kan sebetulnya kan sudah dipatok ya, Nabi sendiri yang bilang itu ayat pertama ini. Tapi memang ada hikmahnya gitu. Kenapa satu ayat didahulukan, satu ayat diakhirkan, ada hikmahnya. Saya
tidak terlalu paham terlalu jauh apa hikmahnya. Tapi yang jelas begini, kalau kita bicara tentang persoalan mana yang lebih didahulukan gitu, itu biasanya Allah itu seringkali mempertimbangkan sisi kemanusiaan dibandingkan sisi kepentingan dirinya sendiri. Misalnya gini, ibadah salat itu adalah wajib. Tapi kalau dalam perjalanan maka salatnya boleh dikosor. Itu kan rukhsah dari Allah kan. Jadi Allah lebih mempertimbangkan sisi kemanusiaan manusia itu. Ya Allah tahu manusia itu susah ketika perjalanan, capek gitu. Ya sudah, daripada nanti bermasalah gitu, atau menjadi beban bagi manusia, maka salatnya boleh dikosor dan bahkan boleh dijamak. Jadi bahwa salat duhurnya di sini, asarnya nanti salatnya nanti aja digabung duhur asar. Jadi sering kali Allah itu di dalam Al-Quran itu tidak hanya mementingkan kepentingan manusia, juga kalau bicara tentang masalah-masalah kemanusiaan itu flat. Tidak, kalau di fikih itu kan kelihatannya sangat ketat sekali ya, halal haram itu. Kalau di Al-Quran kan innamal halalu bayyinun wal haramu bayyinun gitu. Jadi penjelasan detailnya ada di fikih. Tapi Al-Quran itu biasanya bicara tentang ayat-ayat yang terkait dengan sisi kehidupan manusia itu umumnya itu lebih ya, pertama membela kemanusiaan, yang kedua ya Allah itu akan menyamakan semua, innalladzina amalu wa amalus sholih, itu kan umum semuanya. Jadi siapapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia misalnya tidak rugi. Tapi kan kemudian dipecah lagi kan di hadis kan, siapa sih yang beriman tuh, siapa sih yang amal soleh itu gitu. Jadi Al-Quran itu bicara yang sisi globalnya gitu. Sehingga tadi kalau di mana penempatannya, kenapa demikian, apakah manusia itu ya bisa jadi Allah itu lebih mendahulukan itu, menjaga. Jadi memang begitu kan, menjaga itu lebih baik daripada istilahnya bahasanya itu, lebih didahulukan, menjaga harus lebih didahulukan daripada yang selain menjaga ya. Karena banyak ya contoh salah satu contoh di Al-Quran gini, kenapa kemudian saya lupa ya melakukan perbuatan zina itu lebih dihindari daripada apa gitu. Artinya itu menjaga, lebih menjaga sesuatu. Jadi orang harus menjaga dulu, jangan sampai kemudian ya taruhlah takrabuz zina kan, itu menjaga dulu kan, jangan sampai kemudian mendekati dulu gitu, karena itu efeknya bahaya. Lebih baik menjaga dulu, karena kalau sudah jatuh itu akan susah gitu. Jadi kalau bisa menjaga itu lebih baik gitu. Karena memang manusia itu cenderung melampaui batas. Manusia itu kalau sudah dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, itu selalu begitu kecenderungannya. Sehingga kalau bisa kita menjaga dari awal sehingga manusia tidak melampaui batas. Kalaupun sudah melampaui batas kan, tetap Allah itu bilangnya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah begitu kan, ulah anda ini yang sudah melampaui batas, yang sudah banyak dosanya gitu, yang sudah menzalimi diri sendiri gitu. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Gak usah putus asa, gak usah saya merasa ya Allah saya udah banyak dosa, saya udah banyak maksiat, gimana gitu. Jangan putus asa gitu. Jangan putus asa bahwa rahmat Allah itu lebih luas. Dan bahkan innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa. Ya kan? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu akan menghapus seluruh dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang gitu. Ya taruhlah misalnya kok ada ayat lain yang bicara tentang bahwa dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Kata siapa? Itu kan kata ulama atau kata orang. Itu kata Allah kan enggak? Kalau orang tobat bagaimana? Ya orang tobat ya sudah diampun dosanya. Sehingga tadi bahasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Iya, yang penting tobat. Kalau udah tobat mah apapun itu selesai masalahnya. Gitu. Jadi tidak ada yang dapat menghalangi orang sehebat apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya. Kalau orang itu terhalang untuk dekat dengan Allah, tidak ada. Jadi tidak ada batasan. Jadi dosa itu tidak membatasi orang untuk dekat dengan Allah. Enggak ada itu. Ya, yang bisa membuat dekat dengan Allah itu karena kedekatan hatinya dengan Allah. Walaupun dosa itu tadi menjadi masalah bagi ibadah, tapi
cara dekat dengan Allah itu tidak bisa terhalang. Sehingga ya tadi mudah-mudahan bahwa karena kita ini memang selalu berubah ya, maka doa kita itu selalu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, kan begitu Nabi doanya begitu. Wahai Maha yang membolak-balikan hati, karena manusia itu cenderung berubah. Hari ini soleh, besok nggak soleh, nanti besoknya soleh lagi, terus seperti itu gitu. Maka kita berlindung kepada Allah yang Maha membolak-balikan hati ya, agar kita ditetapkan dalam agama kita. Itu. Karena tidak ada jaminan orang nanti dosa terus kemudian jadi orang dosa. Nah, atau misalnya orang soleh terus, nanti kita akhirnya akan soleh. Kita tidak tahu. Sekarang pun kita tidak tahu. Sekarang kita di masjid lagi soleh-solehnya, kita nggak tahu nanti besok lusa. Nah, sehingga kita biasa saja. Karena yang penting begitu. Ya ibadah biasa saja. Jadi biasa saja, yang kita bisa lakukan sunnah ya lakukan sunnah, yang nggak suka sunnah ya sudah, nggak usah puasa Senin Kemis juga nggak apa-apa kan, nggak masalah. Jangan kemudian kita menjudge, menghakimi orang yang nggak puasa Senin Kemis itu tidak nyunah, atau misalnya orang yang tidak puasa tertentu itu misalnya dianggap orang yang tidak taat, kan nggak begitu. Selama kita masih menjalankan yang wajib dan itu yang utama gitu, maka jalankanlah yang wajib. Karena yang penting adalah kita sedikit dosa, udah gitu aja. Nah, bisa dosanya sedikit, karena dengan dosa sedikit itu adalah ibadah yang banyak. Tidak perlu harus banyak sholat qobliyah, ba'diyah, tidak perlu aja banyak puasa Senin Kamis, tapi dengan sedikitnya dosa itu sudah luar biasa ibadah. Saya kira gitu ya Pak Jul. Ya, terima kasih, saya kira sudah waktunya sudah siang juga nih. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.